Muhammadiyah Makassar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Empowering Minds into Humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kembali di suasana hari ini bisa hadir bersama para teman-teman podcast FKIP Unisma Makassar dimanapun Anda berada. Kembali saya Muhammad Ahir, dan kali ini saya kedatangan tamu yang sungguh luar biasa, seorang pemuda yang gagah sekali dan energik. Beliau adalah Kaprodi atau Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Namanya tentu tidak asing lagi mungkin di para pemirsa. Pak Alim Bahri, apa kabar Pak Alim? Alhamdulillah baik Pak Ahir. Semangat, saya lihat ini Pak Alim Bahri. Siap, harus semangatnya terus. Baik, Pak Alim, saya harus panggil apa ini? Pak Alim atau Bahri gitu Pak Bahri? Yang familiar itu Bahri. Oh Bahri gitu ya. Baik, sedikit Pak Bahri sebelum kita bicara, hari ini kami mengundang beliau untuk menyampaikan tentang pendidikan guru sekolah dasar ya. Ada mungkin capaian-capaiannya Pak Bahri ya, mahasiswanya disampaikan sebentar. Tapi sebelum kita ulas itu, saya pengen lebih detail dulu mengenal Pak Alim Bahri ini, atau disebut beliau Pak Bahri aja gitu ya. Pak Bahri asal daerahnya dari? Saya berasal dari Sulawesi Barat, Agir. Oh iya, kemarin kan terjadi gempa Pak di sana. Iya betul, dan alhamdulillah kita tetap mengambil peran di sana juga. Oh iya, bersama FKB Peduli Pak? Iya, bukan karena saya orang di sana, tetapi itu adalah keterwakilan dari FKB kita. Iya, dan informasi yang saya dapatkan juga Pak Bahri, katanya Bapak sebelum menjadi Kaprodi, sebelum lanjut kuliah di S2 pernah menjadi ketua himpunan, ya, himpunan di bahasa Indonesia kalau nggak salah bahasa Indonesia. Ya, kemudian pernah di BEM FKIP sebagai ketua juga pengurus BEM FKIP. Banyak hal yang dimiliki oleh beliau ini selain gagah, atletis, dan yang unik lagi Pak Bahri, hobi Bapak ini adalah main bulu tangkis gitu. Iya betul Pak. Jadi benar ya? Benar. Ya, sebelumnya saya atlet voli sebetulnya. Oh jadi voli dan bulu tangkis. Bulu tangkis. Tapi yang mana juara ini? Voli atau bulu tangkisnya? Awalnya sering juara juga dulu voli. Saya alhamdulillah pernah ikut Porda sebelum akhirnya di bulu tangkis. Karena ya dia kan bulu tangkis, dan alhamdulillah sering ikut kejuaraan. Luar biasa. Tapi kalau saya lihat memang tingginya Pak Bahri ini rata-rata berapa sih? 170, 174 Pak ya. Oh ya, memang ideal untuk seorang atlet, pemain voli dan pemain bulu tangkis. Baik Pak Bahri, jadi masih sering main voli, sering main bulu tangkis. Bulu tangkis ya, voli sudah ya tinggal mau jadi pelatih saja. Luar biasa. Baik, saya perkenalkan beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 ya, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan selain beliau sebagai Kaprodi, kayaknya ada juga jabatan lainnya di Muhammadiyah. Itu sebagai Kepala SD yang baru ini Pak Bahri, Kepala SD. Sekali Pak. Kepala SD Unismu ya? SD Unismu Pak. Dan kayaknya baru tahun ini Pak ya, tahun menerima. ini. Sudah jalan? Sudah jalan sebenarnya, sudah jalan 3 tahun, tetapi dia menahi untuk diangkat jadi kepala sekolah itu tahun ini. Baik, saya pikir di tangan Bapak insya Allah SD-nya akan lebih maju, lebih meningkat. Baik Pak Bahri, hari ini saya sengaja mengundang Bapak untuk bincang-bincang terkait dengan PGSD. Mungkin Bapak bisa menginformasikan kepada kita di sini, kepada para pemirsa dimanapun berada yang menjadi teman, sahabat podcast FKIP Makassar, tentang bagaimana program studi pendidikan S1 pendidikan guru sekolah dasar. Yang setahu saya Pak Bahri itu kan adalah salah satu prodi terfavorit ya di fakultas FKIP saat ini. Baik Pak Bahri, saya silakan mungkin sampaikan. Terima kasih. Jadi mungkin saya kembali sedikit pada sejarahnya. Jadi PGSD ini berdiri sejak tahun 1992. Oh 92. Ya, tentu saja masih di rahim ibu mungkin kita ya. Jadi saat itu statusnya di 2
dan itu melalui proyek. Nanti di tahun 2001 rupanya ini sudah mulai semakin maju dan akhirnya itu sudah dilakukan secara mandiri tahun 2001, masih tetap D2. Nanti di 2006 ya, karena itu juga tuntutan untuk menjadi guru. Ini guru ini kan sesuai dengan tuntutan undang-undang guru dan dosen, tidak boleh lagi ada guru yang mengajar di sekolah tetapi gelarnya kualifikasi D2. Akhirnya itu direspon oleh pimpinan dan alhamdulillah 2006 berdiri S1 PGSD. Berarti 2006 itu sudah fix menjadi S1 Baik, PGSD. Nah, PGSD ini seperti tadi Pak Akhir ya memang alhamdulillah dari dulu sampai sekarang menjadi salah satu program studi yang sangat difavoritkan. Dan peminatnya memang alhamdulillah sampai sekarang di tengah persaingan yang begitu ketat, alhamdulillah pesan COVID juga Pak. Ya, tidak pernah menurun peminatnya, malah terus bertambah. Alhamdulillah. Sehingga sekarang jumlah mahasiswa yang kita bina 1.549. Alhamdulillah. Dan kita memiliki SDM yang cukup mumpuni, ada 37 dosen yang berfokus di PGSD dengan rata-rata kualifikasi ya kira-kira 30-40% sudah jadi doktor. Selebihnya itu sudah menempuh studi doktor yang insya Allah kita proyeksikan 1-2 tahun ini sudah bisa menyelesaikan studinya. Masih Bapak kan kandidat. Ya insya Allah kita tahun ini ya Pak. Ya kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah PGSD ini ya mengapa peminatnya begitu besar, mungkin karena ya prestasi mahasiswa di bawah bimbingan di bawah bimbingan dosen-dosen yang luar biasa. Karena dosen-dosen yang kita punya ini kan memang kualifikasi dan kepakaran untuk SDM-nya itu alhamdulillah cukup mumpuni. Jadi sekitar 50% dosen kita itu berlatar belakang di SDM, sehingga memang sangat menunjang pencapaian-pencapaian yang kita harapkan kepada alumni atau lulusan kita nanti. Jadi kira-kira gambaran-gambaran itu. Dan secara kelembagaan Prodi PGSD ini memang cukup banyak alhamdulillah hibah-hibah yang kita dapatkan dari kementerian maksudnya Pak. Mulai dari dulu MBS, kemudian hibah-hibah pertukaran mahasiswa. Ya sekarang mengerjakan MBKM. Bagaimana sekarang alhamdulillah PGSD bahkan mendapatkan hibah sekarang Center of Excellence. Dan saat ini hanya 2 program studi di Indonesia yang mendapatkan. Dan di Sulawesi sendiri saja ini ya hanya kalau tidak salah hanya 4 program studi di Sulawesi Selatan ini yang lolos MBKM. Jadi sementara kita kelola, sementara kita jalankan, ada sejumlah 6 program yang luar biasa kita akan jalankan, dan tentu saja ini adalah amanah yang harus kita buat dengan baik. Dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kita juga cukup banyak yang berprestasi di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, katakanlah di KKN-KKN yang dikompetisikan oleh kementerian. PGSD hampir setiap tahun mendapatkan porsi untuk itu. Jadi mahasiswa kita cukup bersemangat untuk meraih prestasi. Termasuk yang saya ingat itu ada mahasiswanya Pak Bahri dulu, itu duta putri siapa Sianjani itu loh Pak. Putri Sianjani itu juga salah satu alumni kita. Mungkin nanti saya akan panggil juga di sini Pak Bahri. Boleh, sebagai alumni PGSD. Ya, sampai sekarang juga komunikasi kita terlalu lancar. Alhamdulillah. Nanti saya dikasih nomor teleponnya ya. Siap Pak. Untuk Jadi kebetulan juga si Anjani ini sekarang diamanahkan sepertinya untuk menjadi pembina pembinaan mahasiswa. Oh mantap. Baik Pak. PGSD sekarang kan peringkatnya akreditasi itu jadi alhamdulillah di tahun 2019
ya kita mendapatkan pencapaian yang luar biasa, akreditasi A, bahkan poinnya berakhir, ini luar biasa 3,71. Ini sesuatu yang sepertinya tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tetapi memang perjuangan dan kerja keras tim yang kami lakukan di Prodi, alhamdulillah pencapaian itu bisa kita raih dan tentu kita berharap bisa dipertahankan. Syarat Pak Bari, dengan peringkat yang akreditasi A dengan nilai yang luar biasa itu kan dibawa, itu kan pada saat dibawa pimpinan Bapak ya pada alhamdulillah, tapi tentu juga melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Baik Pak Bari, mungkin masih ada yang lain yang disampaikan terkait dengan Prodi PGSD ini, ataukah Pak Bari mungkin saya titip ya Pak Bari harapan-harapan dari Bapak tentang lahirnya Empowering Minds into Humanity ataukah podcast FKIP di Makassar ini? Ya, tentu saja tentang lahirnya podcast FKIP Unismu ini secara pribadi dan secara kelembagaan kami sangat bersyukur tentunya, karena ini tentu akan menjadi media siar, akan menjadi media publikasi, kira-kira begitu, dan tentu ada PGSD di dalamnya ya, tentu saja bisa terpromosi keluar. Iya Pak, terima kasih, ini luar biasa kerja-kerja teman-teman di FKIP, luar biasa atas semangat yang terus dipanjatkan. Jadi jumlah mahasiswa yang saat ini ikut, apakah ada yang sudah pernah ikut hibah-hibah di MBKM, ya, ataukah ada yang sekarang sementara proses? Iya, jadi ya itu tadi memang kami betul-betul konsen untuk terus mendorong mahasiswa aktif di berbagai kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar, termasuk sekarang ini kita tentu akan terus merespon kegiatan-kegiatan yang digelar oleh kementerian melalui BKM. Nah ini sekarang di PGSD ada kurang lebih 100 mahasiswa kita yang kemarin telah menyelesaikan program kampus mengajar, dan juga ada sekitar 50 mahasiswa juga ikut pertukaran melalui Sakti. Itu semua semester Pak ya? Atau beda. Jadi dan sekarang ini juga kementerian telah menawarkan kembali untuk mahasiswa untuk ikut kampus mengajar, dan alhamdulillah Prodi sekali lagi sangat konsen. Ini saya mengkoordinir setiap kelas mahasiswa yang bersyarat mulai dari semester 4 ke semester 5, 6 dan 7, tentu kita akan terus dorong untuk mengikuti program-program kementerian. Semua tentu teruntukkan untuk bagaimana PGSD ini bisa terus memajukan, bisa terus berkontribusi terhadap perguruan tinggi dan tentu saja perserikatan Muhammadiyah, Pak. baik Pak Bari. Dengan juga Prodi di PGSD itu kan selain ada Hima Prodi, ada juga kegiatan-kegiatan bakat dan minat adik-adik ya. Betul Pak. Jadi kami tetap sama seperti prodi-prodi yang lain, kita siapkan wadah ya himpunan mahasiswa program studi yang dan menari. Ya, jadi di Hima Prodi itu juga telah mengembangkan sayapnya, ada pengembangan bakat dan minat, dan ada komunitas yang alhamdulillah juga sekarang berjalan namanya Sketsa. Oh, Sketsa. Ya, jadi Sketsa ini memang betul-betul konsen untuk itu tadi Pak, untuk kegiatan-kegiatan kesenian, menari, ya puisi, dan itu luar biasa. Kami sangat bersyukur di program studi, dan itu juga karena ada pembina-pembina dosen yang kami amanahkan untuk bisa terus membina mahasiswa, menginspirasi mahasiswa untuk terus bersemangat berkarya, Pak. Kalau keterlibatan mahasiswa Pak dalam kegiatan penelitian, ya, jadi itu tadi ya. Kelibatannya jadi dengan dosen di PKM baik secara mandiri oleh mahasiswa maupun yang berkolaborasi dengan dosen, alhamdulillah itu terus kami dorong juga, dan dari tahun ke tahun alhamdulillah peningkatannya selalu bagus Pak. Mahasiswa cukup banyak yang lulus karya-karyanya untuk itu. Di tempat ini juga saya mau ngisi Pak Bari, nanti mungkin saya juga panggil adik-adik dari HJ pada waktunya untuk kami wawancarai di sini. Oh, iya.
adik-adik dari sketsa mungkin, dari Siap, Pak. PGSD, alumni Bapak yang berprestasi, ataukah saya juga memohon informasi dari Pak Ali Bahri tentang mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang mungkin kita bisa panggil di sini share-share, mengisi dan memberi informasi pengalaman kepada para pemirsa dan pencinta FKIP Unismu Podcast ini. Sekedar informasi kepada Bapak Ketua Program Studi PGSD bahwa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini, podcast Unismu Makassar itu mengambil simbol oleh Pak Dekan, istilahkan gini loh, empowering minds into humanity. Ya, menurutnya ini adalah sebuah akses mengandalkan adanya etika kepedulian terhadap yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, karena kita semua ini lahir sebagai orang-orang terdidik dan tenaga pendidikan, dan sesungguhnya merupakan konsep intensionalitas atau keterarahan kesadaran kepada manusia. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi sangat klop dengan empowering minds into humanity ini. Baik Pak Bahri, mungkin ada closing statement dari Bapak, arahan-arahan mungkin buat adik-adik mahasiswa atau buat para dosen-dosen untuk terus berkarya. Kesempatan ini Pak Bahri di podcast FKIP Unismu Makassar, dan nanti diserahnya Pak Bahri ke mahasiswanya, biar podcast ini semakin dikenal masyarakat sebagai media dakwah dan media syiar. Saya silakan Pak Bahri. Iya, terima kasih. Jadi untuk kawan-kawan saya, teman-teman dosen, ya saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat, tidak ada alasan untuk tidak termotivasi untuk terus membina adik-adik mahasiswa, dan inilah yang terus kita akan lakukan. Jadi saya pikir moto kami tidak ada hari tanpa berkarya, tidak ada hari tanpa berjuang untuk prodi PGSD. Jadi itu teman-teman dosen, alhamdulillah di PGSD ini kan dihuni oleh dosen-dosen muda Pak. Nah itu yang juga menjadi karakteristik yang sedikit membedakan dengan teman-teman di prodi lain. Karena itu SDM ini tentu harus dimanfaatkan juga oleh adik-adik mahasiswa. Jangan pernah minder untuk menjadi mahasiswa PGSD. Jangan pernah tidak bersemangat untuk menimba ilmu di sini, karena di sini tempatnya Anda belajar yang tepat, saya pikir. Dan tentu saja adik-adik yang insya Allah akan mendaftar, karena ini masa pendaftaran. Dan alhamdulillah saya lihat tadi di data ya, kami menyiapkan kuota sebanyak 250, dan yang mendaftar per hari ini saya lihat sudah ada sekitar 400 sampai 500-an. Ya, kalau secara kuota sudah hampir terpenuhi, tapi mudah masih ada beberapa yang katakanlah batal untuk mendaftar ulang, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik di luar sana yang ingin menjadi mahasiswa PGSD. Kira-kira seperti itu Pak. Insyaallah kami akan tetap konsen untuk memberikan pelayanan terbaik, konsen untuk membina anak-anak bangsa tentunya, untuk menjadi guru yang profesional. Karena memang luaran kita di PGSD ya, kita harapkan paling tidak ada 3 Pak. Menjadi guru SD tentunya. Tentu ya. Itu masuk kita juga kita harapkan untuk menjadi peneliti, bisa juga menjadi praktisi pendidikan. Jadi dan itu perangkat-perangkat kami telah siapkan semua untuk itu. Dosen-dosen kami telah proyeksikan untuk betul-betul konsen dalam mendukung itu. Kurikulum yang kita kembangkan ya tentu saja juga kita kemas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu, menjadi mahasiswa menjadi guru nantinya secara profesional, menjadi peneliti dan menjadi praktisi pendidikan yang berterima di tengah-tengah masyarakat Pak. Apalagi tuntutan zaman yang era sekarang di era Tino. Salah. Siap Pak. Baik Pak Bahri, terima kasih banyak ini Pak sudah menyampaikan. Dan di tempat ini juga saya minta izin kepada Bapak, nanti visi-visinya mungkin saya ikutkan di slide di podcast ini sebagai bentuk sosialisasi
kepada masyarakat akan visi dan misi pendidikan di guru sekolah dasar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Saya juga terima kasih Pak telah diundang ke sini, luar biasa penghormatan yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Baiklah para pemirsa FKIP Unismu Podcast Empowering Minds into Humanity. Saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada tamu kita, dan terima kasih banyak pula kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang selalu saja setia menemani kami di podcast FKIP Unismu Makassar. Untuk sesi ini kita akhiri sampai di sini dan kita tutup dan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.